Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana hukum hutang dalam Islam. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia secara umum dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya mengenai hukum hutang dan piutang. Dalam bahasa Arab, hutang disebut dengan al-qard, yang secara etimologi artinya adalah memotong. Sedangkan secara syar'i atau kaidah Islam memiliki makna memberikan harta dengan dasar kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan. Maka itu disebut juga sebagai pinjaman. Hutang diatur dalam Islam karena memang merupakan salah satu sektor kecil dalam urusan ekonomi umat. Hutang juga bukan saja dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu, namun juga oleh orang-orang yang mampu atau memiliki banyak harta. Banyak sekali permasalahan dan konflik yang hadir dari atau soal hutang ini. Oleh karena itu, apapun yang bisa berdampak pada permasalahan sosial, Islam pasti akan mengatur, setidaknya secara prinsip umum, karena persoalan teknis bisa saja berubah. Karena Islam cukup konsen atau perhatian terhadap permasalahan hutang, maka ada beberapa dalil yang berkaitan dengan hal ini. Berikut misalnya adalah beberapa dalil yang Islam berikan terkait permasalahan hutang yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jangan meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Islam melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Hutang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kita kelak dihisab di akhirat. Seperti yang disampaikan oleh hadis. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang, 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Yang kedua, jiwa orang yang berhutang masih menggantung. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa hutang yang belum dibayar menjadi pemberat dan membuat jiwa kita tidak diterima terlebih dahulu. Untuk itu, jangan sampai hal ini terjadi saat kita masih hidup di dunia. Maka segerakanlah kewajiban membayar hutang. Yang ketiga, tidak berniat membayar hutang, maka dia dianggap pencuri. Yang lebih parah dari berhutang adalah ketika mereka tidak berniat untuk membayar dan menyelesaikan hutangnya. Mereka akan diberikan status sebagai pencuri karena menggunakan dan memakai uang yang bukan haknya. Ini sama seperti pencuri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dengar yang berbahagia, yang keempat, dosa hutang tidak terampuni walaupun mati syahid. Hutang yang tidak dibayar adalah dosa. Sekalipun mati syahid, dosa hutang masih belum terampuni. Mungkin karena hutang erat kaitannya dengan hak atau harta orang lain. Sama seperti kita mengambil harta orang lain yang kita tidak mengembalikannya. Disebutkan mengenai hal ini dalam hadis, semua dosa-dosa yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kelima, hutang adalah suatu yang memberatkan hidup di dunia dan akhirat.
Ibnu Qayyim dalam Fawaid mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang. Karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Rasulullah SAW sampai meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari hutang. Hal ini menunjukkan bahwa hutang memang memberatkan manusia dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Untuk itu, mari kita berdoa dan berikhtiar agar kita dijauhkan dari hutang dan dari ketidakmampuan kita membayar hutang. Pendengar yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk kepada orang-orang yang terhindar dari hutang atau meninggalkan hutang yang banyak di dunia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.